Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang empiema. Empiema adalah penumpukan nanah di rongga pleura, yaitu area di antara lapisan luar paru-paru dengan lapisan dinding dada bagian dalam. Empiema seringkali terjadi akibat komplikasi infeksi pada paru-paru atau pneumonia. Normalnya, rongga pleura terisi oleh sedikit cairan yang berfungsi sebagai pelumas, agar pergerakan paru-paru lancar ketika bernapas. Saat terjadi infeksi di paru-paru, rongga ini terisi oleh cairan yang lebih banyak dan kemudian terinfeksi. Akibatnya, terjadi penumpukan nanah pada lapisan antara paru-paru dan rongga dada. Penyebab empiema. Empiema terjadi akibat infeksi yang menyebar dari paru-paru. Infeksi inilah yang menyebabkan penumpukan nanah di rongga pleura yang akhirnya mengganggu fungsi dan kerja paru-paru. Ada beberapa penyakit dan kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang terserang empiema, antara lain pneumonia, abses paru, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, tuberkulosis atau TBC, bronkiektasis, cedera serius di bagian dada, misalnya akibat terjatuh atau kecelakaan, infeksi di bagian tubuh lain yang menyebar ke rongga dada melalui aliran darah, komplikasi akibat operasi di bagian dada, misalnya operasi pengangkatan kanker paru-paru atau operasi jantung. Selain itu, orang dengan daya tahan tubuh yang lemah, kecanduan alkohol, diabetes, atau penyakit autoimun, seperti rheumatoid arthritis, juga lebih berisiko mengalami infeksi paru-paru yang bisa menyebabkan terjadinya empiema. Gejala empiema. Gejala empiema tergantung jenisnya. Pada tahap awal atau simple empiema, gejala yang muncul meliputi demam, menggigil, batuk kering, sakit kepala, tubuh terasa lelah, pusing, hilang nafsu makan, keringat berlebih, terutama di malam hari, nyeri dada yang memburuk saat menarik napas dalam-dalam, napas pendek. Seiring waktu, empiema akan memburuk dan memasuki tahap akhir atau kompleks empiema. Pada tahap ini, peradangan di paru-paru akan makin parah. Jaringan parut juga dapat terbentuk dan membagi ruang pleura menjadi rongga-rongga kecil. Kondisi ini disebut localization dan akan makin sulit diobati. Jika infeksi terus memburuk, akan terbentuk lapisan tebal yang mengelilingi ruang pleura. Lapisan ini membuat paru-paru sulit mengembang dan harus ditangani dengan operasi. Gejala empiema kompleks antara lain sulit bernapas, nyeri dada yang makin memburuk, suara napas yang melemah, berat badan menurun. Kapan harus ke dokter? Lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami keluhan seperti yang disebutkan di atas. Segera ke dokter jika Anda merasa makin sulit bernapas, sesak napas, atau nyeri dada yang memburuk. Jika Anda mengalami penyakit infeksi, ikuti anjuran dan terapi yang diberikan oleh dokter. Lakukan kontrol dengan teratur sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter dan jangan menghentikan pengobatan secara sembarangan. Diagnosis empiema. Dokter akan melakukan tanya jawab seputar gejala, keluhan, riwayat kesehatan, dan pengobatan pasien. Dokter mungkin menduga pasien menderita empiema jika ada riwayat pneumonia yang tidak terobati. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan pada dinding dada, salah satunya dengan menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara tidak normal di paru-paru pasien. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan, seperti foto ronsen dan CT scan dada, untuk mendeteksi ada atau tidaknya cairan di dalam rongga pleura, USG dada, untuk melihat seberapa banyak cairan pleura dan lokasi tepatnya cairan tersebut berada, tes darah, untuk mengukur jumlah sel darah putih dan C-reaktif protein atau CRP yang meningkat saat terjadi infeksi, torakosentesis atau fungsi pleura, untuk mengambil sampel cairan pleura yang selanjutnya akan dianalisis guna mengetahui penyebab empiema. Pengobatan empiema. Pengobatan empiema bertujuan untuk mengobati infeksi dan membuang nanah dari rongga pleura. Beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan adalah infus antibiotik. Antibiotik diberikan untuk mengatasi infeksi. Jenis antibiotik yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis bakteri penyebab infeksi. Torakosentesis atau fungsi pleura. Selain untuk diagnosis, fungsi pleura digunakan untuk mengeluarkan cairan di ruang pleura, terutama pada kasus simple empiema. Operasi. Pada kasus kompleks empiema, dokter akan melakukan operasi pemasangan tabung di dada pasien untuk mengeluarkan nanah. Prosedur ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Torakostomi. Tindakan ini dilakukan dengan memasukkan tabung plastik ke dalam dada pasien melalui lubang yang dibuat di antara dua tulang rusuk. Tabung plastik tadi kemudian dihubungkan ke alat pengisap yang akan mengeluarkan cairan di rongga pleura. 2. Video Assisted Thoracic Surgery atau VATS. Metode ini bertujuan untuk mengangkat jaringan yang terinfeksi di paru-paru.
Dokter akan membuat 3 sayatan dan menggunakan bantuan kamera atau toraskop untuk memasukkan selang ke rongga dada. Cairan pleura akan dibuang melalui selang tersebut. 3. Dekortikasi terbuka. Melalui dekortikasi terbuka, dokter akan melakukan pengangkatan lapisan jaringan ikat atau fibrosa yang menutupi paru-paru dan ruang pleura. Tindakan ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi paru-paru agar bisa mengembang dan mengempis dengan normal. Komplikasi empiema yaitu sepsis, yaitu menyebarnya infeksi ke seluruh jaringan tubuh, paru-paru kolaps atau pneumotoraks, yaitu mengempisnya sebagian atau seluruhnya paru-paru akibat penumpukan udara di rongga pleura, penebalan lapisan pleura akibat terbentuknya jaringan ikat atau fibrosis, penurunan fungsi paru-paru. Pencegahan empiema. Cara terbaik untuk mencegah empiema adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan infeksi di paru-paru. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah menjaga kebersihan, seperti rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer, memeriksakan diri ke dokter jika sedang sakit dan mengikuti terapi yang diberikan oleh dokter sampai tuntas, menghentikan kebiasaan merokok serta menghindari paparan asap rokok dan polusi udara, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, salah satunya dengan berolahraga secara rutin, melakukan vaksinasi sesuai usia dan jadwal, antara lain vaksin flu dan vaksin pneumonia. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.